Baik, kita lanjut. Di structure, khususnya di soal 1-5, ini akan membahas soal yang terkait dengan subject and verb. Ya, dalam artian kalimat simple. Simple sentence. Ya, simple sentence. Baik. Kemudian biasanya 6, 10, ini sudah membahas tentang connectors atau clauses. Ya. Oke. Kita akan bahas ya, khususnya di nomor 1-5 yang biasanya muncul di real test. Oke, berarti terkait dengan simple sentence. Maka teman-teman harus mampu mengetahui bahwa di soal itu, ya, Anda kan akan memilih pilihan untuk melengkapi kalimat itu. Makanya harus teman-teman identifikasi di rangkaian kata itu atau kalimat itu ada nggak subjek, ya, ada nggak verbnya, ya. Kalau salah satunya hilang atau dua-duanya hilang, maka apa yang hilang di soal itulah yang Anda cari di pilihan. Seperti itu. Jadi berangkat dari subjek and verb. Oke, sekarang sebagian mungkin sudah pelajari materi. Oke, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa saja kata yang teman-teman bisa jadikan rujukan bahwa kata itu sebagai subjek. Kalau subjek kan biasanya umumnya berada di awal kalimat, ya. Di awal. Jadi kalau ada di soal blank di awal kalimat, kemungkinan besar Anda butuh subjek. Tapi tidak selamanya subjek berada di awal. Bisa juga berada di tengah-tengah selama diikuti verb. Oke. Silakan, ayo diaktifkan mikrofonnya atau kolom chat. Ada dari Kak Naura, I, he, she. Oke, thank you. Itu masuk dalam kategori pronoun, Kak. Itu masuk dalam kategori pronoun. Oke. Jadi semua I, you, Dewi, he, she, it itu masuk dalam kategori pronoun. Oke. Noun bisa gerund. Oke, nice, ya. Oke. Kita tuliskan noun, kata benda, kemudian gerund. Oke deh. Gerund itu artinya verb 1 plus ing. Jadi kalau teman-teman mendapatkan verb ing di awal kalimat tanpa ada koma di situ, maka bisa dipastikan itu adalah subjek. Pronoun itu apa? Oke, Kak Jayanti bertanya pronoun itu apa? Pronoun itu kata ganti, Kak. Kata ganti. Oke. Pronoun itu kata ganti. Ya. Kalau Gimana? to infinitive bisa subjek. Oke, bisa juga to infinitive. Thank you. To infinitive itu to plus verb 1. Oke, ada lagi? Silakan tambahkan lagi teman-teman. Boleh di kolom chat ya. Tentu kami sangat apresiasi kalau teman-teman aktif. Apalagi kira-kira? Nggak ada lagi? Jadi pronoun itu kata ganti. Noun kata benda. Gerund, verb ing ya di awal kalimat itu bisa subjek to infinitive. Apalagi teman-teman? Nggak ada lagi? Oke. Tambah lagi ya, bisa berupa noun clause. Ya, noun clause. Nah, apa sih ini noun clause? Oke, ini nanti ada pembahasan khusus ya. Namun cukup polanya saja dulu. Bahwa noun clause itu terdiri dari konektor, kemudian subject verb. Nah ini, kalau Anda mendapatkan konektor subject verb di awal kalimat, maka dipastikan itu subjek ya, sebagai noun clause. Noun clause phrase beda Kak Widodo. Kalau phrase nggak ada subject verb-nya. Oke, berarti noun phrase juga masuk kategori subjek. Noun phrase itu hanya rangkaian kata yang tidak ada verb-nya, Kak. Contohnya adjective plus noun. Ini bisa menjadi noun phrase. Atau noun, saya singkat ya, N.
noun plus noun. Oke, sekarang kita berikan contoh. Gini ya. An expensive car. Ini adjektif, ini noun, ya. Kemudian noun plus noun adalah a bookstore. Ya, ini beberapa contoh terkait dengan noun phrase yang ditanyakan oleh Kak Widodo tadi. Bahwa frase dengan klausa itu beda. Kalau klausa ada verb-nya, ini lihat aja polanya, konektor, subjek, verb. Kalau frase nggak ada konektor. Ya. Oke, aman, ada lagi kira-kira tambahan Mbak Maria? Nggak ada. Kak Arya, silahkan. Nggak ada, oke. Lanjut. Kalau Anda sudah kenali subjek, berikutnya adalah verb. Ya. Jadi ini harus kuat dulu, teman-teman. Ya, subjek verb harus kuat dulu. Karena disitulah inti dari menjawab soal structure. Sedikit meleset, Anda menemukan atau Anda identifikasi subjek verb, bisa dipastikan jawaban teman-teman nanti akan salah. Ya. Oke, verb. Silahkan yang sudah nonton video mungkin atau pernah baca buku, silahkan. Disebutkan aja. Am, is, are. Is, are, Mbak Rita, oke, thank you. Itu bisa kita masukkan dalam satu kategori, yaitu to be. Ya, to be. Berarti kalau nanti teman-teman sekalian, Mbak Rita, dapat is, are, berarti itu adalah kata kerja. Dia masuk kategori to be. Kemudian was, were, ya. Kemudian be dan been. Inilah semua kategori dari to be, ya. Nggak ada lagi yang lain. Oke, ada verb 1, Kak Muti, verb 1, verb S sama S, verb 2, linking verb. Oke, nice. Kalau to infinitive itu apa maksudnya? Oke, to infinitive itu Kak Jayanti seperti ini. Polanya adalah to plus verb 1. Nggak boleh to plus verb 2, nggak boleh to plus verb ing. Yang ada to plus verb 1. Oke, lanjut verb 1 ya. Tadi ada yang disebutkan oleh teman kita. Kemudian verb 1 plus S or ES. Linking verb, oke. Linking verb bisa masuk di kategori ini, Kak. To be. Oke, have, has, had, nice. To have ya. To have. Jadi to have itu ada have, has, had. Kemudian modals. Contohnya can, yes. Apalagi, Kak? Could. Could, Iya. May, main, might, ya. Will, should, would, ya, betul sekali. Would, shall, should, must, ya. Oke. Ada lagi, must. Oke, thank you. Jadi Pak Widodo, must itu masuk kategori modals ya. Ya, kalau dapat kata must, oke. Itu sudah kata kerja. Lanjut, apa lagi? verb to, Verb to, oke, thank you. Ya, saya lupa ya tuliskan verb to. Betul sekali. Verb to bisa ditandai dengan akhiran ed. Bisa juga dia berupa irregular. Ya, apalagi kira-kira? Ada lagi. Verb 3. Oke, verb 3 kita tidak masukkan Pak Widodo. Agar nantinya tidak bercampur dengan adjective adverb. Do, does, did. Oke, betul. Oke, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa verb 3 memang betul di kondisi tertentu verb 3 bisa menjadi kata kerja. Namun, agar lebih amannya, jangan masukkan verb 3 sebagai verb. Ya, karena nantinya dia punya kondisi tertentu. Dia bisa bukan menjadi verb. Ya, amannya tidak usah dimasukkan dalam kategori verb. Yang pasti-pasti aja. Ya, kalau dapat kata pasti verb itu.
Verb 1 pasti verb. Tanpa ada analisa yang lain, tanpa ada penafsiran yang lain. Kalau dapat kata-kata ini pasti verb. Ya. Kemudian to do, ya betul sekali. Do, does, did. Do, does, did. Oke. Apalagi kira-kira? Sudah lengkap ya? Oke. Baik. Nggak apa-apa teman-teman, siapkan catatannya. Ya. Siapkan cemilannya. Ya, serius tapi tetap santai ya. Oke. Lanjut. Kalau nggak ada lagi tambahan subjek dengan verb, berarti teman-teman udah siap kerjakan soal. Siap atau belum? Udah siap ya? Siap. Oke Siap. deh. Jadi intinya adalah kalau Anda sudah menemukan subjek yang berupa salah satu dari ini, kemudian verb salah satu dari yang Anda sudah sebutkan tadi, maka di soal gak usah lagi cari subjek verb. Ya. Oke. Never ever itu bukan verb, Pak Widodo. Itu bukan verb. Oke, coba kami lihatkan ya. Contoh soal. Oke, wait. Oke, gimana? Kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan ya. Oke, coba nomor 1. Kita identifikasi ya. Ada nggak subjeknya? Ada. Ada. Oke. Mr. Hood. Oke, ada ya. Jadi ini Mr. Hood masuk dalam kategori benda. Oke, subjek. Apalagi berada di awal kalimat. Oke. Berikutnya ada nggak verb? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti kalau nggak ada verb, otomatis Anda butuh verb. Mana di pilihan di sini yang termasuk verb? Si. Oke, nice. Oke, berikutnya nomor 2. Ya. There are. Oke, intinya di sini di awal kalimat blank, nggak ada kan? Oke. Baik, di sini ada are tapi di sini ada konektor ya. Coba kita sederhanakan aja. Oke, anggaplah ini nggak ada. Konektornya hilang, verbnya juga hilang. Berarti otomatis di rangkaian kata ini belum ada verb. Ya kan? Oke, berarti coba kita lihat. Kalau yang paling tepat adalah delta. Ya. Nah, untuk kata there itu bukan subjek, teman-teman. Ya, there itu pasti bertemunya dengan to be. Bisa, terserah to be, am, is, are, was, were, atau boleh bertemu dengan to have. Have, has, had. Dan pasti setelah there, kata kerja to be atau to have, harus bertemu subjek. Jadi justru subjeknya itu berada setelah verb. Ini untuk there. Subjek atau benda. Ya. Oke, karena nggak ada alternatif lain yang memungkinkan menggunakan verb yang polanya tepat selain delta. Maka yang tepat adalah delta. Ya. Oke. Lanjut 3. Delta. Subjeknya ada, verbnya nggak ada. Oke, delta. Oke, saya kira sudah bisa. Sudah ada gambaran gimana soal pilihan ganda yang terkait dengan identifikasi subjek verb. Kalau gitu kami akan kirimkan link ya. Kemudian teman-teman klik link tersebut dan Anda kerjakan lewat Google Form. Mister, boleh Ya. nanya nggak? Boleh sekali, boleh. Langsung Nah, aja di sini sebelum kan soal. yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kan ada there are, ya. Yes. Nah, di sini kan kalau there without meaning ya, tanpa arti. Tapi di situ sebelahnya kan ada are. Nah, yang menunjukkan are itu plural itu dilihatnya dari apa? Dari yang mana? Oke, nice question. Dari sininya, Mbak. More than. Jadi there itu bukan subjek, berarti subjeknya berada setelah are-nya. Berarti yang ini.
Ini Mbak Rita, gimana? Ya, oke. Spesies jamak, makanya dia pakai R. Nice question. Ada lagi? Berarti kalau Cukup? kita identifikasi cuma spesiesnya aja bisa ya, Mister? Atau Ya, bisa. harus dari more? Iya, bisa. Spesies. Ya. Iya. Oke. Karena, iya. Nice. Karena ini yang menjadi patokan bendanya, Mem. Yang ini, spesies. Ini kan cuma pelengkap bahwa jumlahnya seperti ini, lebih dari 1. Ya. Oke. Kalau nggak ada keterangan ini, langsung spesies ya, tetap juga. Ini bisa identifikasikan apa? Bermakna jamak. Makanya tetap pakai R ya. Oke.